teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Salam sejahtera bagi kita sekalian dari Allah kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada saat ini kita akan sama-sama memasuki segmen Saya Belajar Alkitab. Kita akan sama-sama melihat, mempelajari bagaimana konteks kenaikan Yesus Kristus atau yang seringkali kita kenal di Indonesia sebagai Isa Al-Masih. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap takhta Allah Bapa kita. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita minta hikmat yang berasal daripada Allah. Sebelumnya kita akan membuka segmen ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, mengucap syukur atas segala berkat, anugerah, keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami bisa bersama-sama merenungkan, membaca, mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat, kami meminta hikmat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kepada kami pengertian, agar Engkau memberikan kepada kami kesadaran, memberikan kepada kami ketaatan untuk dapat menjadi bukan saja pendengar-pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, pimpin sertai kami dalam sesi segmen kami pada saat ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang Alkitab dengan bagian kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, baiklah teman-teman, pada saat ini kita sama-sama akan melihat tentang konteks kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Mari sama-sama kita buka bersama di dalam Matius 28 ayat 18-20. Matius 28 ayat 18-20 tentang amanat agung Yesus Kristus, amanat agung Isa Al-Masih. Mari kita membacanya bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian firman ini kita melihat bahwa konteks Matius 28 ayat 18-20 bicara tentang konteks di mana Yesus Kristus sesaat sebelum naik ke sorga. Yesus Kristus menyampaikan pesan, menyampaikan suatu amanat, menyampaikan suatu mandat, menyampaikan suatu pesan terakhir bagi kita sekalian untuk kita dapat melakukannya, bagi kita sekalian murid-murid Kristus. Hal yang menarik, bagaimana kita melihat bahwa pembacaan Matius 28 ayat 18-20 ini saat ini seringkali kita kenal dengan istilah amanat agung. Suatu hal yang dipesankan, suatu amanat yang bersifat agung. Mungkin kita seringkali berpikir, apa maksudnya, kenapa itu dikatakan amanat agung? Suatu amanat, suatu pesan, suatu titipan yang telah Yesus Kristus berikan kepada kita, murid-muridnya. Yesus Kristus adalah Sang Agung itu sendiri, dan menarik pada bagian ini kita bisa melihat ada kata-kata yang berbicara tentang suatu hal yang bicara tentang keagungan,
kita bisa melihat bersama ada kata diberikan segala kuasa, jadikan semua bangsa, melakukan segala sesuatu. Aku menyertai kamu senantiasa. Hal ini berbicara suatu konteks yang agung yang dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani itu berasal dari akar kata yang sama, panta, segala, semua, seluruh. Ini bersifat menyeluruh. Hal yang agung yang telah Allah berikan, Yesus Kristus amanatkan bagi kita. Mari kita lihat sama-sama. Yesus Kristus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada suatu kalimat perintah yang kita dapatkan di sini, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Suatu kalimat perintah imperatif, suatu kalimat perintah utama yang menekankan apa yang menjadi kerinduan hati Allah, apa yang menjadi kerinduan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Dalam konteks bahasa Indonesia, kita melihat ada beberapa kata perintah yang sepertinya menggambarkan begitu banyak kata perintah. Ada kata pergilah, ada kata baptislah, dan ada kata ajarlah. Pergilah, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang menarik, pada saat kita mempelajarinya dari teks asli dari bahasa Yunani, kita akan mendapatkan kata kerja utama, kata kerja imperatif. Itu adalah menjadikan, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan kata kerja pembantu, kata kerja yang mendukung hal ini untuk agar supaya dapat terjadi. Kata kerja utama yang ada dengan cara pergilah, baptislah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dalam segmen bagian kali ini, dalam bacaan Matius 28 ayat 18-20 ini, kita melihat ada suatu berkat yang luar biasa yang telah Allah janjikan, telah Allah berikan, telah Allah katakan kepada murid-murid Kristus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bicara tentang suatu penyertaan yang sempurna, paripurna dari Allah untuk mau menyertai murid-murid Kristus sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahannya nanti. Menarik, berkat itu Yesus Kristus berikan bagi kita sekalian agar supaya kita dapat masuk dalam tujuan kenapa kita diberkati. Ada tujuan kenapa kita diberkati, yaitu agar supaya kita menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan sarana yang ada, dengan cara yang ada, dengan pendukung yang ada, yaitu kita pergi dan membaptis dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Kristus perintahkan kepada kita. Menarik di sini, kita akan melihat bahwa ada satu amanat, ada satu sasaran, yaitu agar supaya kita jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Hal ini bicara tentang semua bangsa, bicara tentang kuantitas, bicara tentang jumlah dari murid-murid, dari sasaran amanat yang ada, dan muridku bicara tentang seberapa besar standar kualitas dari seorang pengikut Kristus, dari apa yang ingin Yesus Kristus berikan kepada kita, tanggung jawab untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dengan ada 3 karakteristik penting, strategi, sarana untuk dapat mendukung sasaran yang ada, yaitu baptislah, di mana kita diminta untuk melakukan penginjilan, strategi penting untuk memulai
menjadikan semua bangsa muridku adalah menginjili mereka. Dan bagian yang kedua adalah ajarlah mereka, kita membina mereka, adanya pembinaan agar mereka dapat diajarkan segala sesuatu yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada murid-murid. Dan yang ketiga, kita diminta untuk pergi, kita diminta untuk diutus untuk memberitakan Injil, melakukan pembinaan, diutus lagi memberitakan Injil, melakukan pembinaan, dan seterusnya. Strategi yang penting, 3 karakteristik ini, adanya penginjilan, adalah adanya pemberitaan Injil, adanya pembinaan, adanya pengutusan. Hal ini menjadi menarik pada saat kita melihat, kita akan mempelajari, kita akan melihat tentang muridku, kualitas seperti apa yang Yesus Kristus ingin para murid lakukan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Mari kita lihat bersama-sama murid Kristus kualitasnya seperti apa. Bila kita melihat di dalam bahasa Inggris, terjemahan murid itu mengambil kata disciple, bukan students, tapi malah disciples. Murid berasal dari kata Latin, bahasa Latin, yaitu discipulus. Dan menarik, bila mana kita melihat bersama-sama dalam konteks bahasa Yunani, bahasa asli dari penulisan Alkitab ini, kita akan menemukan bahwa ini berarti adalah metetes, yang artinya seorang pelajar yang menjadi pengajar. Seorang pelajar yang menjadi pengajar. Dan dalam konteks Matius 28 ayat 18-20, matetes ini menjadi matatheosate, yang artinya kalian para murid, jadikanlah semua bangsa muridku. 12 rasul, 12 murid, pengikut Kristus, 70 murid, dan semua pengikut Yesus Kristus diminta untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dalam hal ini kita bisa melihat sama-sama bahwa suatu kualitas penting yang Yesus Kristus minta agar supaya kita menjadikan semua bangsa murid, menjadi pelajar yang mau dimuridkan, mau diajar, mau belajar, mau dibina, mau taat, dan mau mengajar orang lain, memuridkan orang lain. Dalam konteks kali ini kita akan melihat bersama-sama bagian selanjutnya tentang melihat kuantitas dari amanat sasaran ini, yaitu semua bangsa. Kita akan melihat semua bangsa, kuantitas jumlah seperti apa yang Yesus Kristus maksudkan dalam Matius 28 ayat 18-20 ini. Dari bahasa Yunani, dari bahasa aslinya, itu berarti pantata etne. Pantata etne artinya semua suku bangsa, etne, etnos. Dan itu dalam konteks bahasa Indonesia seringkali kata serapan ini kita dengar etnis, yang artinya suku bangsa. Etnis Tionghoa, etnis Minahasa, etnis Toraja, etnis Batak, etnis Dayak, dan semuanya. Suku-suku Minahasa, Toraja, Batak, Dayak, itulah yang dimaksud dalam konteks semua bangsa, kuantitas yang dijelaskan, diminta untuk dijadikan murid. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama di dalam Markus 16 ayat 15-20, kita akan melihat konteks amanat agung dalam kitab Markus, kitab Injil selain Matius, kitab Injil yang kedua. Kita akan melihat Markus 16 ayat 15-20. Mari kita membukanya dan kita membacanya bersama-sama.
Markus 16 ayat 15-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Suatu hal yang menarik di dalam konteks kitab Injil Markus, kita melihat perintah, amanat agung, mandat agung yang Yesus Kristus Isa Al-Masih berikan kepada murid-murid agar pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bicara tentang konsekuensi bagi orang-orang yang mendengar Injil pemberitaan Yesus Kristus melalui murid-murid Kristus. Ada yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Menarik kita melihat ada berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus janjikan kepada para murid, menyertai mereka untuk mendukung tercapainya sasaran tujuan kenapa mereka diberkati. Kita melihat di ayat 17 dan 18 sangat jelas tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berkat, penyertaan, perlindungan, kuasa yang Yesus Kristus berikan, janjikan kepada murid-murid untuk mereka dapat mencapai tujuan, untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selanjutnya kita akan melihat konteks kitab Injil lainnya, yaitu di dalam Lukas. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 47. Kita akan membuka bersama-sama dan kita akan membacanya. Lukas 24 ayat 45 sampai 47, firman Allah. Firman Tuhan, kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis bahwa Kristus harus mati. Ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Amanat agung, mandat agung yang Yesus Kristus Isa Al-Masih berikan kepada para murid, pada orang-orang percaya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa berita tentang Kristus yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut ini harus diberitakan. Pertobatan untuk pengampunan dosa ini dinyatakan dalam nama Kristus kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang menarik adalah seringkali kita sebagai orang percaya memisahkan bagian ini menjadi suatu bagian yang terpisah. Kita seringkali
memisahkan bagian ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, kita diselamatkan, kita ditebus, kita telah dimenangkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita lupa ada konsekuensi tujuan yang juga Yesus Kristus percayakan, amanatkan untuk dapat kita lakukan. Dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Terjadi suatu pemisahan antara ayat 16 dan ayat 47 ini yang seringkali dalam bahasa teologia kita mendengar mengetahuinya sebagai doktrin soteriologi dan doktrin misiologi. Apa itu soteriologi? Mari kita lihat sama-sama. Soteriologi berasal dari kata Yunani, yaitu soteria, yang artinya keselamatan. Soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas ajaran tentang keselamatan yang berasal daripada Yesus Kristus. Sedangkan bila kita melihat misiologi berasal dari kata Yunani apostelo, yang artinya mengutus. Misiologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas ajaran tentang pengutusan, pemberitaan Injil. Suatu hal yang perlu diingat, keselamatan yang telah kita dapatkan tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab, ucapan syukur, kerinduan yang besar yang kita miliki atas keselamatan yang telah Yesus Kristus lakukan, dan kita menyampaikan pemberitaan Injil kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem. Keselamatan terjadi dan bersamaan pemberitaan Injil terjadi dalam hidup kita. Kita diselamatkan, kita diingatkan, diamanatkan, diberikan suatu kerinduan untuk dapat memberitakan Injil bagi kemuliaan nama Yesus Kristus kepada segala bangsa. Mari kita melihat bagian lain di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat dalam konteks amanat agung ini di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 1-8. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Yesus Kristus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus Kristus memberikan sekali lagi suatu berkat kepada para murid untuk dirasakan para murid. Akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu untuk mencapai suatu tujuan kenapa kita diberkati, agar supaya kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal yang menarik pada saat kita melihat tentang menerima kuasa, kita akan melihat dalam bahasa Yunani. Bahasa aslinya bicara tentang dunamis. Dunamis yang artinya suatu kekuatan, kuasa, kemampuan yang memungkinkan sesuatu untuk dapat dilakukan dan dapat diselesaikan. Hal ini berarti dengan dunamis dari Roh Kudus, dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, kita akan dimampukan, diperlengkapi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Diberi kuasa bagi kita, murid-murid Kristus, untuk dapat memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menarik bila kita melihat menjadi saksiku, tujuan kenapa kita diberkati, kenapa kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, yaitu kita akan menjadi saksiku
pada saat kita melihat bagian ini, dalam bahasa Yunani, itu berasal dari bahasa akar kata martus yang berartinya saksi, yang berarti saksi, martus. Dan dalam konteks ini menjadi saksiku itu bicara tentang marturio, artinya bersaksi, to testify. Dan dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8, SST, kalian akan menjadi moi bagiku martures, saksi-saksi. Kalian akan menjadi bagiku saksi-saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bila kita melihat bersama-sama tentang bagian ini, ada kata yang menarik yang dipakai di sini, yaitu kata akan, tetapi kamu akan menerima kuasa, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Suatu kata akan, suatu kata profetik yang telah Yesus Kristus janjikan, buktikan, mana kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Peristiwa pencurahan Roh Kudus telah nyata, telah terjadi, telah terbukti. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini pasti terjadi dan akan terjadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan dijadikan saksi Kristus. Yang menarik, martures itu sangat dekat dengan arti kata martir, yang kita tahu sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, dan oleh karena pemberitaan Injil mereka mati martir. Mereka dibunuh, mereka disiksa dalam pemberitaan Injil yang mereka kerjakan. Bila kita melihat, ada satu kata juga yang sangat menarik di sini. Ada kata dan. Bila kita melihat bersama-sama, ada kata dan, itu bicara tentang dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, suatu hal yang bersamaan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Menarik, pada saat kita melihat konteks bahasa asli dari kata dan, artinya adalah kai, yang artinya secara bersamaan, bukan lalu, bukan kemudian, bukan urutan, bukan lalu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, lalu ujung bumi. Bukan pula kemudian kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, kemudian ujung bumi. Dan bukan juga bicara tentang urutan. Yang pertama, selesaikan dahulu Yerusalem. Yang kedua, baru kita selesaikan Yudea. Yang ketiga, baru kita selesaikan Samaria. Yang keempat, barulah kita selesaikan ujung bumi kita. Yang menarik, kata kai bersamaan ini memberikan makna kepada kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus secara bersamaan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi-saksi Kristus secara bersamaan di YYSU. Bila kita melihat bersama-sama dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, bicara tentang letak Yerusalem ada di dalam bagian dari Yudea. Suatu hal yang menarik, suatu letak geografis yang bersamaan, namun yang membedakan Yerusalem adalah tempat bagi
bait suci Israel. Bait Allah ada di Yerusalem. Yudea yang kita seringkali kenal dalam konteks perjanjian lama adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda. Dan Samaria adalah konteks yang kita kenal sebagai bagian dari Israel, di mana Samaria adalah salah satu ibu kota dari Israel. Dan dalam konteks ini kita melihat orang-orang Samaria yang dahulunya termasuk dalam bilangan Israel, namun dilemparkan, tidak lagi dihitung sebagai bilangan Israel oleh karena mereka tidak taat, oleh karena mereka kawin campur dengan masyarakat-masyarakat dari bangsa-bangsa lain. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa membahasnya dalam bagian lain di dalam perjanjian lama. Dan apa yang menjadi ujung bumi kita? Kita melihat ujung bumi itu bicara tentang titik yang paling ujung dari bumi kita. Bukan sedang mengajarkan kita bahwa bumi ini datar, tapi inilah artinya pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ujung bumi bicara tentang semua bangsa, semua suku-suku bangsa. Bila kita melihat bersama-sama, ada Yerusalem, ada Yudea, ada Samaria, ada ujung bumi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara bersamaan kita diminta untuk menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Yerusalem saya? Siapakah Yudea saya? Dan siapakah Samaria saya? Dan siapakah ujung bumi saya? Tadi kita telah melihat Yerusalem adalah bagian dari kerajaan Yehuda, Yudea, di mana tempat dari bait suci Israel, bait Allah, berada di Yerusalem. Hal ini bicara tentang orang-orang percaya yang mengenal Allah Israel. Dalam konteks kita, orang-orang ini adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus yang telah lahir baru, yang telah dengan kesungguhan hati mengalami Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, benar-benar bertobat, bukan sekedar menjadi Kristen secara KTP, Kristen tanpa pertobatan, namun benar-benar mengalami Kristus dalam hidup mereka. Siapakah Yudeaku? Adalah orang percaya, tanda kutip, yaitu orang Kristen yang belum lahir baru, membicarakan tentang orang-orang yang katanya Kristen, beragama Kristen, dari lahir Kristen, dari orang tuanya menjadi Kristen, namun tidak mengalami pertobatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. KTP Kristen, KTP Kristen tanpa pertobatan. Mereka belum benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Selanjutnya kita melihat siapakah Samariaku. Samariaku adalah orang-orang non-Kristen, orang-orang belum percaya Yesus Kristus yang ada di dekat kita. Dan ujung bumiku, siapakah mereka? Orang-orang non-Kristen, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus yang berada jauh dari kita. Bila kita melihat orang Kristen percaya lahir baru, Yerusalemku, orang Kristen belum lahir baru, Kristen tanpa pertobatan, adalah Yudea bagiku, dan non-Kristen, orang belum percaya kepada Yesus Kristus yang ada di dekat kita adalah Samariaku, dan orang non-Kristen yang berada
jauh dari kita, orang belum percaya Yesus Kristus yang berada jauh daripada kita, itu adalah ujung bumiku. Kita telah melihat bahwa kerinduan Allah, kerinduan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang telah mengamanatkan, telah memberikan mandat kepada kita, amanat agung agar semua bangsa, semua suku bangsa, seluruh dunia diberkati, diselamatkan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Apa yang akan kita lakukan bagi Yerusalemku? Apa yang dapat secara pribadi kita bawa pada Kristus untuk dapat kita lakukan bagi Yerusalemku? Apa yang dapat kita lakukan, akan kita lakukan bagi Yudeaku? Dan apa yang akan dilakukan, apa yang dapat kita lakukan, mau kita lakukan bagi Samariaku? Dan apa yang akan kita lakukan bagi ujung bumiku? Apa yang mau, apa yang dapat kita lakukan bagi ujung bumiku? Ada suatu perbedaan signifikan di mana Yerusalem dan Yudea bicara tentang orang-orang yang beragama Kristen, yang telah katanya mengaku pada Kristus, ada yang benar-benar lahir baru. Yerusalem, ada yang Kristen tanpa pertobatan, orang yang katanya percaya namun tidak percaya Kristus, tidak sesungguhnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan bagian Samaria dan ujung bumi bicara tentang orang-orang yang tidak, bahkan belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus, apalagi percaya Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Injil yang keempat, di dalam kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-21. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-21. Mari kita membaca firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hal yang menarik, berkat lagi dijanjikan oleh Allah sebelum dia naik ke sorga, sebelum kenaikan Yesus Kristus, pada waktu-waktu yang terakhir-akhirnya dari waktu Yesus Kristus bersama dengan 12 murid dan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Suatu teladan yang telah Yesus Kristus contohkan, berikan, dimandatkan, diberikan saatnya Yesus Kristus mengutus para murid-muridnya. Dalam konteks bahasa asli, mengutus di dalam bahasa Yunani itu adalah apostelo. Apostelo adalah berarti mengirimkan, mengutus. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengirimkan aku, demikian juga sekarang aku mengirimkan, mengutus kamu. Dan dalam konteks orang-orang yang dikirimkan, diutus, itu dikenal sebagai apostolos, seorang utusan. Yesus Kristus sebagai seorang utusan Bapa, Allah kita, dan kita adalah utusan Yesus Kristus. Untuk kemana? Untuk menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Kristen lahir baru, orang-orang yang telah percaya sungguh-sungguh pada Kristus, dan di seluruh Yudea kepada orang-orang Kristen belum lahir baru, dan Samaria non-Kristen di dekat kita, dan ujung bumi non-Kristen yang jauh daripada kita. Dan itu semua dilakukan secara bersama-sama dan secara bersama-sama. Kita telah melihat dan akan melihat saat ini 3 karakteristik penting strategi sarana yang telah Yesus Kristus berikan
agar supaya kita dapat mencapai tujuan sasaran satu amanat, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Yesus Kristus memberikan sarana, baptislah agar kita memberitakan Injil, ajarlah agar kita membina, mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus Kristus ajarkan, dan pergilah agar kita diutus, dikirimkan untuk memberitakan Injil, untuk membina orang, dan untuk mempersiapkan orang diutus dan melakukan seterusnya. Seperti yang telah kita tahu, kerinduan hati Allah agar semua bangsa diberkati, agar semua bangsa, semua suku bangsa seluruh dunia diselamatkan. Dengan metode, dengan sasaran, dengan tujuan agar supaya kita menjadikan semua bangsa murid. Dan itu perlu dilakukan dengan sarana, dengan strategi. Kita pergi, kita diutus, kita dikirimkan menjadi utusan-utusan Kristus untuk memberitakan Injil, penginjilan, dan membaptis orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Baptisan adalah suatu sakramen yang artinya adalah suatu ungkapan percaya, tanda pertobatan dari sesuatu yang secara batinia, yaitu iman kita, menjadi sesuatu kepada yang terlihat sebagai suatu tanda, baptisan. Dan selanjutnya kita diminta untuk melakukan strategi, ajar, membina mereka, mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Amanat agung mengajarkan kepada kita suatu pola pemuritan secara utuh bagi kita, suatu pola pemuritan secara utuh untuk kita menjadikan semua bangsa muridku, untuk kita menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan cara pergi memberitakan Injil, membaptis mereka dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kita, dan mengutus mereka untuk melakukan pemuritan secara utuh ini, agar supaya semua bangsa, suku-suku bangsa, dan seluruh dunia dapat diberkati dan diselamatkan. Bicara tentang belajar yang menjadi pengajar, dimuridkan untuk memuridkan, multiplikasi terjadi. Seorang pelajar yang akhirnya menjadi pelajar, pengajar, seorang yang dimuridkan yang akhirnya mau memuridkan orang lain. Bila kita melihat gambar yang ada di layar ini, kita akan melihat murid yang memuridkan. Ada seorang murid, dia memuridkan dua orang murid. Satu orang murid mau memuridkan orang lain. Satu orang murid menjadi murid yang tidak taat. Menarik, terjadi pelipat gandaan, terjadi multiplikasi dari murid yang memuridkan. Murid yang memuridkan dua orang yang mau memuridkan orang lain. Murid yang memuridkan orang lain ini memuridkan dua orang lagi. Terjadi pelipat gandaan, dari satu menjadi dua, dari dua namun ada satu yang tidak taat menjadi dua, dan dua ini menjadi 5, 6, dan seterusnya. Pelipat gandaan yang besar dinyatakan. Bila kita melihat konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8, apa yang menjadi pertanyaan kepada kita? Apakah kita mau menjadi saksi Kristus di Yerusalem? Bukan saja Yerusalem, tapi secara bersamaan dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ataukah kita malah terjebak dalam kepuasan yang bukan orientasinya Tuhan? Amanat agung yang Yesus Kristus, Isa Al-Masih telah amanatkan kepada kita, telah mandatkan, telah pesankan untuk kita kerjakan. Kita melihat bersama-sama suatu teladan iman yang luar biasa, yang sempurna, yang telah Yesus Kristus berikan bagi kita. Di mana Yesus Kristus, seorang guru, memuridkan 12 murid, memuridkan 70 murid,
memuridkan 120 murid, memuridkan 3.000 murid, memuridkan banyak murid dalam konteks Alkitab. Artinya itu sulit untuk dilihat, begitu banyaknya, begitu sulit untuk dihitung. Dan akhirnya memuridkan bangsa-bangsa. Dan akhirnya itu sampai kepada kita sekalian. Bila mana kita melihat secara sesama bagaimana misionaris, para pemberita Injil datang dari negeri yang jauh membawa Injil kepada kita orang Indonesia yang dahulunya adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah animisme. Namun oleh karena pemberitaan Injil yang diutus, yang dikirimkan menjadi murid-murid yang setia, yang mau memuridkan orang lain, yang mau pergi memberitakan Injil, membina, memuridkan orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus Kristus. Injil itu sampai pada kita, dan Injil itu mengubah hidup kita, dan Injil itu Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita menjadi bait Allah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Sampai ke ujung bumi, maukah kita taat untuk pergi? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adakah kita mau pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk? Seperti Bapa mengutus Yesus Kristus, demikian juga sekarang Yesus Kristus mengutus kita untuk pergi dan menghasilkan buah bagi Kristus. Untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang akan kita lakukan bagi Yerusalemku dan Yudeaku dan Samariaku dan ujung bumiku, agar semua bangsa diberkati, agar semua bangsa dapat diselamatkan? Dan kita telah mengetahui, melihat bersama cara Allah yang telah Allah sediakan, telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan melakukan pemuridan secara utuh. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amanat agung Yesus Kristus, amanat agung Isa Al-Masih, mandat agung yang telah Yesus Kristus berikan kepada kita sebagai orang percaya, kepada murid-murid Kristus. Sudahkah kita mengintegrasikan hidup kita dengan kerinduan hati Allah, dengan isi hati Allah, agar semua bangsa dapat diberkati, agar semua bangsa dapat diselamatkan dan mengenal Yesus Kristus dan mengaku mengalami pertobatan, mengalami pertobatan yang penuh, mempercayai dengan iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya telah Yesus Kristus berikan, lakukan pemuridan secara utuh. Dan telah kita lihat bersama-sama dalam konteks kitab Injil Matius 28 ayat 18-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan di dalam kitab Injil Markus 16 ayat 15-20, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan telah kita pelajari bersama di dalam kitab Injil Lukas 24 ayat 45-47. Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga, dan berita pertobatan itu akan disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Dan kita telah juga melihat di dalam Yohanes 20 ayat 21, kitab Injil Yohanes 20 ayat 21, seperti Bapa telah mengutus Yesus Kristus, demikian juga sekarang Yesus Kristus mengutus kita semua orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pemuritan, menjadikan murid segala bangsa murid Kristus secara utuh. Dan kita telah melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amanat agung telah disampaikan kepada kita dengan memakai keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan memakai kitab Para Rasul. 5 bagian ini menekankan, mengingatkan kepada kita agar supaya kita dapat memaknai kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga memberikan suatu pesan terakhir, amanat terakhir, mandat terakhir pada murid-murid Kristus agar melakukan pemuritan, agar memberitakan Injil, agar menjadikan semua bangsa muridku, agar menjadi saksi bagi kemuliaan nama Kristus. Kalau kita mendapatkan pesan terakhir dari orang tua kita, bapak kita, ibu kita, itu menjadi suatu mandat yang penuh untuk kita lakukan. Kita merasa bahwa kita menjadi anak yang durhaka kalau kita tidak melakukannya. Apalagi Yesus Kristus, Bapa kita, mengamanatkan, memberikan mandat agung untuk kita melakukan pemuritan secara utuh. Dan kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Allah, malah tidak melakukannya. Marilah kita merenungkan, marilah kita membawanya dalam pikiran hati nurani kita. Apakah kita mau taat kepadanya? Apakah kita mau menyenangkan hati Allah? Apakah kita mau mengintegrasikan hidup kita dengan kerinduan hati Allah, dengan isi hati Allah, dengan tujuan Allah yang telah Allah percayakan dalam hidup kita? Kita telah mempelajari, telah cari tahu kehendak-Nya. Mari kita mencari tahu kehendak-Nya. Kita telah mempelajarinya saat ini, bahwa Allah memiliki kerinduan yang besar agar semua bangsa, suku-suku bangsa, seluruh dunia diselamatkan. Mari kita lakukan kehendak-Nya itu. Mari kita lakukan kerinduan Allah ini dengan ambil bagian dalam menjadi alat keselamatan bagi semua bangsa, dengan ambil bagian dalam menjadi alat pemberita Injil. Kita melakukan amanat agung secara utuh. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan padamu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti Bapa telah mengutus Yesus Kristus.
Demikian juga sekarang Yesus Kristus mengutus kita. Apabila kita mengambil bagian dalam rencana Allah menjadi alat keselamatan bagi semua bangsa, kita akan menuju dalam suatu hal yang pasti menyenangkan Allah, karena kita sedang melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Marilah kita semangat. Marilah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, marilah kita memaknai kenaikan Yesus Kristus, amanat agung yang Yesus Kristus Isa Al-Masih telah berikan pada murid-murid Kristus, pada kita orang-orang percaya. Marilah kita membawa hidup kita sepenuhnya pada Yesus Kristus, agar hidup kita dikuasai secara penuh. Kristus menjadi pusat dalam hidup kita. Yesus Kristus menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Demikian sesi kita dalam segmen Saya Belajar Alkitab hari ini. Saat ini kita akan bertemu lagi dalam segmen Saya Belajar Alkitab di waktu yang akan datang. Bila teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Isa Al-Masih, Tuhan dan Juru Selamat kita, merasa terberkati dengan sesi segmen Saya Belajar Alkitab ini, mari kita bersama-sama bantu channel ini untuk di-subscribe, untuk bisa melakukan pembelajaran segmen-segmen selanjutnya untuk kemuliaan nama Kristus. Kiranya Yesus Kristus Isa Al-Masih memberkati kita sekalian untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Kristus, bagi kemuliaannya saja. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saat ini kita menutup segmen kita pada saat ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, mengucap syukur atas segala berkat, penyertaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Mengucap syukur ya Tuhan, Engkau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami sama-sama belajar memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus. Bukan bicara tentang saja Yesus Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi sesaat sebelum Dia pergi, Yesus Kristus mengamanatkan, memandatkan, memberikan tugas bagi kita untuk melakukan amanat agung. Biarlah kita sekalian sebagai orang-orang percaya dapat mau taat dan setia, memiliki kerinduan yang besar untuk dapat memuliakan nama Tuhan dengan melakukan amanat agung, untuk dapat menyelaraskan hidup kita dengan kerinduan Allah, dengan isi hati Allah. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu, berikan kami kekuatan-Mu, untuk kami taat, untuk diutus, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid-Ku, dan kami melakukan penginjilan, melakukan pembinaan, kami mengajar segala sesuatu yang telah Yesus Kristus ajarkan, dan kami juga mempersiapkan murid-murid Kristus yang mau memuridkan orang lain, yang mau diutus, yang mau membina orang lain, dan mau mengutus orang lain, mempersiapkan orang lain. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami untuk kami jadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Teaching them all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world.